akan mengatasi masalah tanpa solusi. Saya tanya sama Ronald nih sekarang. Ronald nih berpihak kemana? Menurut Ronald mana yang Anda pilih? Wisata alam atau belanja? Belanja dong Kang Denny. Perkenalkan diri dulu Karena dong. saya ini dari mas-mas idaman bercelana sempit dari Tangsel. Wah, disingkat apa tuh? Midnight Sale. Oh. Di atas jam 10 biasanya ya? Ya. Ya. Apa yang saya utarakan sekarang pasti Miss Jinjing tahu. Nih lihat ya. Saya keren nggak? Banget. Keren kan? Iya. Keren banget, cakep. Jas yang saya pakai, Ini saya adalah- beli di Ingolstadt. Oh. Miss Jinjing tahu? Oh. 1 jam nyetir dari Munchen. Itu baru jas. Celana ini saya beli di Foxtown. Foxtown Itu juga factory outlet. Adanya di perbatasan Swiss dengan Italia, sudah masuk Swiss sebetulnya. Sedikit sekitar 30 menit dari Danau Como, Lake Como. Betul Miss Jinjing? Betul. Oh, yang di pertigaan itu. Iya, ke kanan. Sebelah mana masjid? Ada mie ayam ke kanan. Tanya aja, Foxtown di mana? Pasti tahu tukang mie ayam. Kalau soal kemeja saya nggak mau main-main. Oh. Saya bukan di Evo. Saya beli di Galleria Vittorio Emanuela di Milan. Jam tangan Swiss. Jam tangan beli saya di toko Busserech, di Zurich, di Bahnhofstrasse. Betul? Betul. Banyak setannya sono Pak. Kok banyak setannya? Juri. Ini Juri. nih. Zurich, Bukan kota. Zurich. Aduh. Bukan juri, komeng. Zurich. Zurich. Juri. Iya. Pakai ogrin Pak. Jadi banyak orang kalau suka wisata belanja tuh kesannya hedonisme, pemborosan. Enggak juga. Anda pasti dibenci sama Tuhan. Wow. Orang lagi nyeritain luar negeri, udah duduk deh. Sebentar, saya Saya nggak juga terima. paham luar negeri. Saya wisata alam pernah ke Jepang Pak Denny. Nah. Melihat sunrise. Nah, Sampai sana Pak Denny kan Jepang itu terkenal dengan matahari terbit. matahari terbit. Sampai sana Pak Denny rupanya itu libur tanggal merah. Jadi matahari nggak jadi terbit Pak Denny. Gagal saya. Emang matahari koran Pak? Matahari itu hari libur. Terserah tuh. saya kenapa Anda Neng. ikut campur? Bapak saya tuh marinir. Loh, ngelihat matahari tenggelam ditolongin. Nih, Pak Denny. Saya nggak terima kalau orang yang suka wisata belanja dianggap orang yang hedonis, nggak tahu diri. Saya bisa Anda itu mengakalinya. dibenci sama Tuhan. Wah, bawa nama Tuhan. Karena itu pamer, suka sombong. Dan Tuhan sangat benci sama orang yang sombong. Yang berhak menentukan seseorang sombong atau tidak, ria atau tidak, bukan kita manusia tapi beliau. Mau bicara tentang orang. Bukan gara-gara Anda tidak mampu berwisata belanja, Anda menjadi iri kepada kami. No man, no. Iri Iri. jauh dari jiwa saya. Ya. Iri. Karena kayak mencintai alam itu jauh lebih dekat. Betul Dengan nggak deh? alam. Kalau iri jauh dari jiwanya Pak, orang jiwa. Wisata alam katanya kita menikmati kebesaran Tuhan. Emang wisata belanja enggak? Tuhan memberi kita rezeki kita pakai apa? Untuk dinikmati, menikmati rezeki Tuhan. Sama Iya. juga belanja. Iya. Tapi Anda tidak memikirkan orang-orang sekitarnya sedang kesulitan. Anda mempunyai jiwa hedonisme, membuat Gemblong puncak begini nih. Kita ini. Enggak, Pak, saya ngasih tahu, Pak. bawa kan puncak itu daerah wisata. Enggak, Daerah alam Anda saya bawa. udah lama tidak mendengar komen ngomong gemblong puncak. Bentar lagi Pak Jarwo pasti dipanggil. Daki monyet. Enggak, apa maksudnya? Bukan soal melihat sekitar, justru kita melihat sekitar. Orang belanja itu juga kan membeli itu kan membantu si Betul. penjual, Pak. Itu kan dengan ada penjual, ada pembeli, itu Iya. ekonominya bergerak. Bergerak. Sebenarnya. Saya juga belanja sampai ke pasar-pasar tradisional. Iya. Saya nggak hanya di mall-mall besar kok. Oh. Salah itu kan tidak. Tapi Anda tadi mengakui Anda belajar di Jerman. Karena saya punya uangnya. Di Jerman juga dia di emperannya. Kalau ada rezekinya emang kenapa Pak Jarwo? Kenapa harus ke luar negeri Anda belanja? Karena saya lagi ke luar negeri waktu itu.
Anda jiwa nasionalisme Anda perlu diragukan. Terlalu jauh. Dipertanyakan Kenapa jadi ini. ujung nasionalisme ini? Banyak di sini alam Indonesia yang Bapak bagus. ngomongin nasionalisme, nasi uduknya nggak doyan. Nih contohnya tempat-tempat saya belanja di pasar-pasar. Dan di sini barang-barangnya murah bisa ditawar lagi ya Miss Jinjing ya. Ya. Iya, Paris. Tuh. Ini di Paris. Nah ini biasanya di Paris. Sunday Market nih. Nah ini di mana Miss? Bangkok Ini Bangkok juga. Catucak ya? Catucak. Iya. Catucak bisa pakai kereta Pakai MRT bisa. MRT bisa. Bisa. Sekarang kalau misalnya kita punya uang 10 juta rupiah. Oh, Kira-kira nih kita akan membandingkan Miss Jinjing dengan Mariska. Kira-kira kalau 10 juta itu bisa apa saja? Saya pengen tahu dari Anda gimana caranya ini dengan budget yang sangat terbatas 10 juta nih. Ini kira-kira kita bisa kemana aja dan menikmati apa saja nih dengan uang 10 juta ini. Silakan. Coba ditulis, udah ada di situ ya. sini ya. 10 juta rupiah. Teman-teman panelis yang merasa pro dengan Mariska ataupun Miss Jinjing silakan juga memberikan saran. Kira-kira dengan 10 juta ini bisa berbuat apa? Miss Jinjing 10 juta langsung aja belanjain satu barang lah. Di jinjing kalau Biar nulis ribet tulis aja, keliling-keliling. jinjingannya ditaruh dong. Miss Jinjing mah pasti kalau dikasih 10 juta kurang ya, Miss ya? Miss Jinjing ini ternyata dia memilihnya untuk yang di kita ada berangkat menuju Jogja dan Solo nih. Kita lihat bagaimana kalau misalnya Mariska justru dia dengan 10 juta kita bisa ke Raja Ampat. Sudah. Selesai berarti cepet habis itu. Belanjaannya aja 6,8. Tiket pesawat 1,2 juta. Hotel Wah. 2 malam 1 juta. Pulang pergi. Transportasi 1 juta. Belanja 1 koper 6,8 juta. Nanti kita lihat dulu ya. Oke. Ini buat wisata alam banyak banget. Aku Ya. kasih 2 opsi. Kalau pesawat ke Raja Ampat itu PP kita bisa dapat Jakarta Sorong 4 juta. Terus ini kita dengan menginap di land base itu artinya kita menginap di pulau. Di pulau. Karena ada juga kan yang menginap di kapal itu memang jauh lebih mahal. Ya. Jadi kalau kita menginap di pulau dengan kita snorkeling, keliling segala macam, kita sudah bisa menikmati Raja Ampat dengan total biaya sekitar 10 juta. Tapi ini syaratnya harus grup. Karena memang sewa kapal di Raja Ampat Betul. yang mahal. Jadi Iya, kalau kita lebih rame-rame, mahal ya. kita bisa ke Raja Ampat. Tunggu Pak Dani. Ini Ya, kalau Raja ini Lima. kan bantu pengrajin banyak banget nih, amal nih. Iya. heeh. Bantu pengrajin, Ini belanja nanti ya. bantu pembatik. Nah, ini kan saya akan mempertanyakan. Amalnya lebih banyak amalnya. Ini 6,8 ini dipakai belanja untuk apa? Segala macam yang kita Apa lihat aja kita yang beli. mau dibeli? Kalau di yang unik-uniknya di Solo itu apa? Yang di Jogja juga apa? Rabi. Yang jelas kalau di Solo itu banyak baju-baju batik lucu-lucu, udah keren-keren, udah nggak malu-maluin bajunya. Di Jogja berapa hari? Pokoknya ini 2 malam, 1 malam Satu malam di Jogja, satu malam di Solo. Enggak, di Jogjanya waktu itu kita 2 malam ya. Nginepnya di Jogja berarti. Nginepnya di Jogja. Berarti nginepnya cuma sebentar dong. Tapi kalau wisata alam kan amalnya nggak banyak, ini lebih banyak. Tunggu dulu. Wisata alam kita membantu daerah-daerah yang belum berkembang. Tuh. Jadi Iya, dengan betul. kita datang, banyak banget tempat yang misalnya di Raja Ampat dengan budget segini kita bisa menginap di homestay. Kita akan bantu banget warga lokal yang dia baru mulai start bisnisnya, baru mulai usaha supaya resort-resort itu nggak cuma Jadi punya bule pemiliknya- aja ya, gitu loh. bukan Dengan kita domestik bisa Iya, bantu. Tunggu, rantainya lebih banyak. Itu kalau yang Raja Ampat Group itu tiket terus nginep. Itu emang Google bawa kalau nggak bawa Google nggak bawa peralatan buat snorkeling harus sewa dulu. Sewa, Terus iya. makan Udah juga include. belum termasuk dong. Udah Kan include. bisa lihat orang 10 juta snorkeling. sudah include. Kalau ini Oke, Banda Nera ini untuk kita sebutnya FIT, Free Independent Traveler, maksudnya untuk traveler yang satu orang Sendirian. sendiri ya. Jadi kita bisa ke Banda Nera, tiketnya 3 juta PP, terus lanjut naik kapal cepat. 10 juta tuh udah puas banget ya di sana, bisa 10 hari, karena bisa 2 minggu tergantung kita mau nginep di mana. Jadi sudah bisa menikmati keindahan Indonesia yang luar biasa, kontribusi juga. Pilihannya banyak banget. Ini tempat-tempat yang menjadi idaman yang selama ini juga masih lebih banyak adalah orang-orang bule yang datang ke sana ya. Iya, kebanyakan orang, apalagi orang Eropa mereka seneng banget ya ke timur Indonesia karena bagus banget. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Mengatasi